Zakat secara bahasa artinya menyucikan. Ya, zakat itu adalah menyucikan. Nah, macam-macam zakat itu ada dua ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, di sini karena pembahasan zakat ini lumayan cukup banyak, jadi Bapak bagi menjadi dua sesi ya. Untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan zakat fitrah dulu ya. Yang zakat fitrah dulu. Nah, minggu depannya kita akan membahas zakat mal. Jadi yang pertama kita akan membahas zakat fitrah dulu. Karena lumayan banyak dan takut nanti videonya terlalu panjang dan memakan kuota yang banyak ya. Jadi kita hemat-hemat dikit lah. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan membahas zakat fitrah dulu ya. Jadi kita akan membahas zakat fitrah dulu nih. Zakat fitrah. Kita bahas ini. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Ya, jadi zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi waktu pelaksanaan zakat fitrah ini sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini ya, boleh di tanggal 1 silahkan, boleh di tanggal 2 atau 2 hari sebelum Idul Fitri juga silahkan. Nanti Bapak akan menjelaskan waktu-waktu yang pembagian waktu tentang zakat fitrah ini ya. Nanti di akhir Bapak akan jelaskan. Kemudian hukumnya nih, hukum zakat fitrah ini adalah wajib bagi semua umat Islam. Baik yang muda, tua, bahkan bayi yang baru lahir pun ketika lahirnya sebelum Idul Fitri wajib dizakatkan ya. Oke, itu pengertian tentang zakat fitrah. Kemudian dalil ya. Jadi dalil perintah zakat ini Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahu adzim. Ya, artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kemudian bahan apa saja yang dipakai untuk zakat fitrah? Ya, bahan yang dipakai untuk zakat fitrah ini adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, terus banyak ditanam orang dan tahan lama. Contohnya apa? Pertama beras, ya. Kemudian gandum, kemudian kurma. Ini bahan-bahan yang dipakai untuk berzakat. Berapa besarannya? Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sa atau 3,1 liter. Atau kalau dikilogramkan 2,5 kilogram. Itu besarannya ya. Terus Pak, gimana kalau pakai uang? Bisa? Bisa. Kalau diuangkan. Ya, nih. Kalau kalian mau diuangkan. Jadi harganya atau jumlahnya sesuai dengan jumlah harga pokok di pasaran ya, harga bahan pokok di pasaran. Contoh misalkan harga 2,5 kg beras itu harganya 30.000 ya, berarti kalian kalau mau diuangkan, kalau untuk membayar zakat fitrah berarti sebesar 30.000 ya, itu. Nah, kemudian orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki ya, disebut muzaki. Nah, kalau orang yang menerima zakatnya disebut mustahik. Disebut mustahik. Itu ya, sampai sini jelas ya. Ya, mudah-mudahan kalian jelas.
Baik, langsung kita ke syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama beragama Islam, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya mengalami kehidupan di bulan Ramadan, dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi sebelum ketika asar, misalkan asar ada yang melahirkan, nah bayinya itu asar di hari terakhir ya, hari terakhir bulan Ramadan atau sebelum matahari terbenam. Dia melahirkan maka harus dizakatkan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam, misalkan ada yang meninggal ya sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, itu harus dizakatkan juga ya. Kemudian syarat yang ketiga mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi ada harta lebih lah. Kalau tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, itu mah bukan muzaki tapi mustahik. Jadi masuknya ke orang yang menerima zakat. Karena di sini harus yang mampu, ya, harus yang mampu syaratnya. Nah, sekarang golongan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Kurang lebih ada 8 golongan ya. Siapa saja sih yang termasuk 8 golongan ini? Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran ya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini yang dimaksud dengan fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Kalau miskin, keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, ya, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin mah mungkin dia punya pekerjaan, ya, punya pekerjaan, cuman penghasilannya sedikit, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, itu disebut termasuk golongan miskin. Nah, kemudian amil. Amil ini adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pendistribusian atau pembagiannya. Maka berhak menerima zakat, ya. Kemudian mu'alaf. Kalau mu'alaf, ini pasti sudah tahu, itu orang yang hatinya masih lemah, ya, atau baru saja masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Maka zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Kemudian riqab ini atau memerdekakan ya. Riqab itu artinya memerdekakan budak menjadi penerima zakat yang utama. Jadi budak yang dimaksud di sini adalah seorang muslim yang dijadikan budak ya, budak oleh majikannya ya. Kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sejak perkembangan Islam, perbudakan ini sudah tidak ada. Kalau dulu masih ada ya, orang yang mampu membeli budak. Ya kalau sekarang mah ya sudah tidak ada, kalinya perbudakan sudah sejak perkembangan Islam sudah tidak ada. Ya makanya kalau dulu itu masih ada. Makanya dibelilah ya si budak tersebut dengan harta zakat, kemudian dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, gorim. Gorim ini adalah orang yang mempunyai banyak hutang, ya, mempunyai banyak hutang dan terdesak mencari pinjaman ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hutang itu bukan untuk maksiat, ya, tetapi dia berhutang itu untuk kebaikan. Contoh misalkan orang berhutang untuk berdagang kemudian bangkrut, ya. Atau misalkan berhutang untuk kepentingan sosial atau kepentingan agama. Nah, itu yang disebut dengan gorim, ya, yang berhak menerima zakat. Bukan kalau berhutang untuk maksiat itu tidak bisa, ya, tapi untuk kebaikan, ya, untuk untuk kepentingan sosial dan untuk agama. Nah, gorim ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan gorim limaslahati nafsihi, yaitu orang yang terlilit hutang demi kepentingan atau kebutuhan pribadi. Ya, ini jenis gorim yang pertama. Kemudian yang kedua, gorim liislahi zatil.
yaitu orang yang terlilit hutang karena mendamaikan manusia, suku ataupun golongan. Ya, itu macam-macam gorim. Lanjut, golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah, nih yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik. Fisabilillah itu artinya segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, ya, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain-lain, ya. Termasuk juga para guru, ya, yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa, ya, lewat pendidikan. Itu kan ada di jalan Allah, ya. Jadi termasuk guru, ya, pendidik itu masuk pada mustahik zakat, ya. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Kalau dulu itu kan fisabilillah itu orang yang ikut berperang, ya, karena kan sekarang udah tidak ada peperangan. Kalau waktu dulu, nah fisabilillah itu orang yang berjuang di medan perang. Nah sekarang mah fisabilillah ini sama dengan menegakkan agama Allah, tapi jalurnya melalui pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Kemudian Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini yang terakhir, ya, mustahik atau golongan yang menerima zakat yang terakhir. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti apa? Perjalanan yang baik, ya, menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain-lain. Bukan perjalanan untuk maksiat, tapi untuk yang baik-baik, ya, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan sebagainya. Itu 8 golongan yang termasuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian lanjut rukun zakat fitrah. Nah, niatnya dulu, ya. Niat zakat fitrah ini banyak, ya. Ada yang buat diri sendiri, ada yang orang tuanya buat anak laki-lakinya, ada yang bapak buat anak perempuannya, ada suami buat istrinya. Nah, sekarang yang pertama dulu, ya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nah, niatnya ini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradhan lillahi ta'ala. Ya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian niat zakat fitrah yang dibacakan suami untuk istrinya. Ya, niatnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati faradhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak laki-laki, ya. Niatnya nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi faradhan lillahi ta'ala. Nah, titik-titik di sini sebutkan nama, ya. Misalkan nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi, misalkan Fauzan faradhan lillahi ta'ala, atau an waladi Agus faradhan lillahi ta'ala. Jadi aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku Fauzan, Agus atau siapa, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian niat zakat fitrah yang dibacakan orang tua untuk anak perempuan. Niatnya nawaitu an ukhriza zakatal fitri an binti, ya, sebutkan lagi namanya juga, faradhan lillahi ta'ala, ya. Jadi aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku Fitri, misalkan, atau Anissa, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi perempuanku sebutkan namanya, ya. Itu. Kemudian niat zakat fitrah sekaligus untuk diri sendiri dan keluarga, misalkan dia dan seluruh keluarganya, ya, yang menjadi tanggungannya. Bisa sekaligus, ya, niatnya nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Misalkan bapak kalian menzakat untuk ibu kalian, untuk anak-anaknya, ya, untuk kalian, kakak, adik dan semuanya yang menjadi tanggungan bapak kalian,
maka ini niatnya bisa ya, satu untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, kemudian yang terakhir, nah, niat zakat fitrah untuk mewakilkan ya, untuk mewakilkan seseorang ya. Niatnya nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an faradhillahi taala. Nah, titik-titik di sini ya, titik-titik di sini. Nah, bentar ya. Nah, titik-titik di sini kalian sebutkan nama ya. Jadi aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk Budi misalkan ya, fardu karena Allah taala atau untuk siapa ya. Sebutkan nama ya. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an Ahmad faradhillahi taala. Berarti aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk Ahmad fardu karena Allah taala. Nah, itu ya, niat zakat fitrah. Nah, kemudian orang yang menerima zakat maka harus mengeluarkan doa. Bagaimana lafaz doa yang menerima zakat? Nah, ini ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Ya, nah ini lafaz doa yang menerima zakat. Nah, kemudian rukun, tadi niat yang pertama rukun ya. Kemudian yang keduanya, rukun yang keduanya adalah adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Kemudian rukun yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah, dan adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, jadi itu ada 4 rukun zakat fitrah ya. Baik, nah sekarang waktu. Nanti kan tadi Bapak akan di awal ya akan menjelaskan tentang waktu zakat fitrah. Sekarang waktu zakat fitrah dibagi menjadi 3 ya. Jadi beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah ini ada hukumnya ya bagi para pelakunya. Ada 3 ya. Yang pertama waktu takjil. Nah, waktu takjil ini membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib ya atau berbuka. Jadi kalau membayarnya tanggal 1, 2 dan sampai ke tanggal terakhir ya, hari terakhir bulan Ramadan itu disebutnya waktu takjil ya. Jadi sebelum berbuka kan suka ada ini ya, kalau bulan puasa suka ada tajil, yang bisa tajil itu kan makanan buat berbuka. Nah, jadi hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka ya. Jadi itu boleh, silakan, diperbolehkan. Kemudian waktu wajib. Waktu wajib ini, hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam ya, sholat maghrib sampai sholat subuh di akhir Ramadan. Misalkan hari terakhir bulan Ramadan ya, setelah buka puasa kalian membayar zakat fitrah, waktunya sampai ya sebelum sholat subuh, itu wajib hukumnya ya. Nah, yang terakhir nih yang afdal nih ya. Jadi waktu yang lebih utama atau afdal kapan? Jadi waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu yang afdal. Setelah sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri yang menjadikan patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Ya, misalkan kita sholat Idul Fitri dimulai jam 7. Makanya sebelum jam 7 itu kita ya laping utama membayar zakat fitrah. Nah, itu waktu-waktu zakat fitrah ada 3 ya, waktu tajil, waktu wajib, dan waktu afdal atau yang waktu lebih utama. Nah, itu aja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah-nambah ilmu buat kalian semua.